Assalamualaikum semuanya. Permen pepaya. Sebenarnya tahun kemarin aku tuh udah pernah buat permen pepaya versi yang bulat-bulat tanpa dikemas kayak gini. Asal kalian tahu, lebaran kemarin permen pepaya yang aku buat itu jadi makanan best seller di rumah teman-teman. Jadi kue lebaran yang lain itu pada disingkirkan, semua pada muji permen pepaya aku. Gak nyangka kalau permen asam manis itu terbuat dari pepaya. Buat teman-teman yang belum percaya juga, kalian wajib banget sih nonton video ini karena resepnya simple banget. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin pepaya ya. Kurang lebih pepaya yang aku pakai tuh ukurannya 1 kilo teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang lebih gede bisa pakai separuh atau bisa buat yang banyak, terserah kalian. Cuman aku di sini buatnya nggak banyak-banyak ya, karena emang lebaran kan masih jauh ya. Sebenarnya permennya juga awet-awet aja sih, cuman kalau kelamaan takutnya kualitasnya kurang bagus karena emang kan ini nggak pakai pengawet sama sekali. Ini kita langsung aja kupas pepaya muda. Ini aku pakai pepaya yang bener-bener masih muda banget ya. Kita kupas seperti biasa aja. Kebetulan di rumah aku itu pohon pepaya ini tuh tumbuh subur di belakang rumah. Jadi untuk pepayanya ini tuh 0 rupiah ya. Dari tahun kemarin sampai tahun sekarang pepayanya tuh bener-bener gak pernah habis teman-teman. Ini langsung aja setelah dikupas kita langsung aja bagi-bagi ya. Ini setelah dibagi-bagi kalian bisa langsung aja buang bijinya. Jadi bijinya ini tuh nggak dipakai. Kalau teman-teman mau parutannya nanti lebih gampang, ini bagian dalamnya itu juga dibersihin ya, dipasin lagi. Bener-bener cuman buah si pepayanya aja. Ini aku bakalan cuci dulu deh kayaknya teman-teman. Ini tenang aja, dia nggak seperti labu, jadi dia tuh nggak lengket-lengket di tangan gitu loh getahnya. Ini kita cuci dulu ya. Selesai dicuci, kurang lebih bentukannya seperti ini, seperti yang aku sampaikan tadi. Kalau teman-teman pengen lebih gampang marutnya, kalian ilangin dulu tengah-tengahnya itu teman-teman, soalnya dia tuh kayak berserat gitu loh. Tapi di sini aku nggak nunjukin ke video cara ngilangin di tengahnya itu. Aku nggak tahu itu namanya apa. Tapi sebenarnya diparut juga nggak apa-apa, di skip juga nggak apa-apa. Di sini aku nyerutnya pakai serutan keju ya, seperti di video aja caranya, diserut aja semuanya. Pokoknya ini nanti untuk penggunaan gula tergantung pepaya kalian ya. Kalau pepaya kalian banyak atau lebih banyak dari aku ya, penggunaan gulanya tuh lebih banyak. Pokoknya disesuaikan sama si buah pepaya yang kita pakai. Tapi sebelum kita timbang pepayanya, kita peras dulu ya. Di sini aku udah siapin kain bersih. Ini tadi sebelum aku pakai aku cuci ya teman-teman ya. Jadi ini kainnya tuh basah gitu loh teman-teman. Jadi sebelum pepaya parutnya ini ditimbang, kadar airnya itu dibuang dulu dengan cara seperti di video ya. Menurut aku kalau disaring pakai kain kayak gini tuh lebih efektif. Tapi lebih efektif lagi kalau disepin teman-teman. Cuman karena aku tuh nggak punya sepin makanan, jadi ini kita peres manual aja. Airnya lumayan banyak, jadi kita langsung aja sisihin ya. Untuk airnya nggak digunakan, kita timbang bagian seratnya ini atau buah pepaya yang udah kering ini. Kita timbang, kalian bisa lihat sendiri ya di video, itu tuh kisaran 257. Jadi untuk gulanya itu juga 257, jadi 1:1. Misal nih pepaya yang kering atau pepaya yang udah kita tiriskan itu beratnya 500 gram, ya kita timbang gulanya 500 gram. Tapi di sini untuk penggunaan gulanya aku bakalan bulatin aja ke 260 gram ya teman-teman ya. Tergantung kalian sih, kalau kalian hemat gula ya di 1:1 aja. Ini pun aku ngelebihin cuma sedikit banget. Lanjut, kalau teman-teman pengen permennya tuh ada rasa asemnya, aku saranin kalian pakai acit teman-teman. Kalau kalian nggak tahu acit, nanti aku bakalan kasih link produknya di deskripsi ya. Di sini pakai acitnya jangan terlalu banyak-banyak, pakai 1 sendok teh aja. Tapi kalau teman-teman pengen nih permennya nggak terlalu asam banget, bisa pakai takaran setengah sendok teh. Semua bahan udah masuk. Lanjut, ini kita masak ya teman-teman ya. Ini kita masak pakai api yang super kecil. Di awal ini tuh aku udah kepedean gitu teman-teman, langsung pakai api gede. Tapi belum diaduk aja, teman-teman bisa lihat sendiri bagian penggorengannya itu tuh udah mulai gosong gitu. Jadi kalau kalian ngaduknya lemot kayak aku nih, aku kan ngaduknya nggak bisa cepet ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, baru aja dituang udah gosong karena emang aku kelamaan ngaduknya. Jadi kalau kalian
kurang bisa cepet gitu ya, kalian bisa pakai api yang super kecil dari awal teman-teman. Kita aduk terus aja sampai semua bahannya tuh kecampur dulu. Jadi dicampurin dulu aja semuanya. Kalau udah kecampur semuanya baru deh kita hidupin kompornya. Ini karena aku tuh udah kepedean bakalan nggak gosong gitu ya. Ternyata aku salah teman-teman. Jadi ada beberapa bagian tuh kayak udah coklat duluan, tapi sebenarnya itu nggak ngaruh. Lebih ngaruh lagi kalau kita tuh udah tahu gosong, kita tetap pakai api gede ya. Jadi ini pas aku tahu dia tuh udah mulai gosong gitu, baru dimasukin aja. Itu langsung aku kecilin apinya sampai bener-bener kecil, sampai si adonannya tuh mencair seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini gulanya udah mencair ya. Kalau udah seperti ini, kalau teman-teman gak mau sabar kayak aku, kalian bisa pakai api gede. Jadi di sini setelah dia mencair kayak gini, baru apinya aku gedein. Biar apa teman-teman? Biar penyusutannya tuh nggak lama. Soalnya nungguin dia nyusut tuh lama banget. Jadi ini aku gedein ya apinya ya, tapi terus dipantau karena ini masaknya tuh nggak butuh lama. Ini kurang lebih 15 sampai 30 menit tergantung api masing-masing teman-teman. Dan aku saranin banget untuk wajan atau penggorengannya tuh pakai yang anti lengket. Terus kalau ada yang bergerindil-gerindil gitu boleh disisihkan ya, biar nggak ngerusak permen. Takutnya kalau masih ada gerindilan gitu nanti permennya malah masih ada kandungan airnya, dan itu yang bikin permennya cepet basi. Ini langsung aja kalau udah airnya menyusut seperti ini, tinggal apinya tuh dikecilin sampai benar-benar kecil, tinggal diaduk terus aja sampai si permennya tuh menggumpal seperti ini teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, dia tuh menggumpal sendiri gitu loh, nggak nempel di penggorengan. Jadi kalau udah nempel banget kayak gini, kalian bisa langsung aja matiin apinya dan kita lanjut buat ke step berikutnya. Sebenarnya ini permen udah cakep ya, tapi kalian bisa lihat sendiri kalau permen itu identik dengan warna yang cakep-cakep. Jadi ini bakalan aku bagi 3 kayak gini ya. Ini adonannya udah aku bagi 3, dan aku bakalan bagi 3 rasa atau 3 warna. Bukan rasa ya teman-teman ya, rasanya tetap sama, manis asem gitu, cuman warnanya aja yang aku beda-bedain. Aku kasih warna kuning, merah, sama hijau, tapi disesuaikan lagi sama selera kalian. Kalau teman-teman ada selera lain gitu ya, boleh dikondisikan sama yang ada aja di rumah. Ini aku pakai yang ada di rumah, jadi kebentuklah warna merah, kuning, sama hijau teman-teman. Ngaduknya emang agak lengket, tapi pelan-pelan aja, dia nanti bakalan kecampur. Jangan nunggu permennya dingin ya teman-teman ya. Ini tadi baru aku pindah, langsung aku kasih pewarna. Soalnya kalau nunggu dia dingin, permennya tuh bakalan keras dan padat. Karena ini tuh masih hangat, jadi dia tuh gampang banget diaduknya. Untuk bungkusannya, di sini aku udah siapin plastik OP ukuran 8x8. Ini cara ngebungkusnya atau cara motongnya seperti ini aja ya. Kita ambil sebagian dan kita siapin gunting. Ini langsung aja kita gunting bagian pinggirnya. Soalnya kalau satu-satu gitu teman-teman, itu memakan waktu lama. Jadi kita potongnya seperti ini aja ya. Kalian bisa lihat sendiri. Langsung aja digunting bagian pinggir-pinggirnya. Ini nanti bakalan berbentuk seperti ini tuh. Kalau udah, kita pinggirin dulu dan kita lanjut siap kemas. Kita ambil 1 lembar dan kita ambil permen secukupnya aja. Aku saranin jangan segede-gede yang aku punya ini ya teman-teman ya. Punya aku tuh kayak kegedean gitu loh. Kita ambil sedikit kayak gini tuh. Setelah itu kita langsung aja rapi-rapiin, kita gulung seperti ini pelan-pelan aja. Tenang, karena ini masih anget atau masih panas, jadi dibentuknya juga gampang ya. Pokoknya kalian pas buat permen ini tuh gerakannya harus cepet, jangan keburu sampai dia tuh dingin banget. Kalau udah dingin banget dia bakalan mengeras. Ini tinggal langsung aja, kalau udah kegulung kita langsung aja kiri kanannya kita kunci dengan cara dikuncir-kuncir gitu loh teman-teman. Aku nggak tahu sih itu namanya apa, tapi kalian bisa perhatiin di video ya. Kalau adonannya udah ditaruh di plastik OP kayak gini, kita langsung aja rapi-rapiin sambil digulung. Kalau udah kegulung kayak gini tinggal dikunci aja, dipelintir-pelintir kiri kanan. Ini nggak perlu dikasih pita emas lagi atau pita kawat, ini langsung ke kunci ya teman-teman ya. Untuk yang lainnya caranya masih tetap sama. Kita ambil plastik OP, kita isi secukupnya, jangan terlalu banyak. Terus kita rapi-rapiin dan kita kuncir-kuncir seperti ini. Jadi deh
permen warna-warni ala dasar RF. Ini tuh dari pepaya ya teman-teman ya. Kemarin di Lebaran tahun lalu ini tuh kayak makanan yang menurut aku di luar logika gitu ya, karena ini tuh pepaya mentah bisa jadi permen seenak ini. Kemarin aku udah pernah buat yang versi nanas, cuman menurut aku lebih enak pakai yang pepaya ini ya. Kalau pakai yang nanas itu rasanya kayak ada gatel-gatelnya gitu loh teman-teman, tapi yang ini tuh bener-bener enak banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Ini aku diemin kurang lebih sehari atau 2 hari gitu, pokoknya aku diemin dulu, nggak langsung aku review. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau nggak dibungkusin plastik satu persatu, asal kita tutup rapat di toples, itu tuh nggak bakalan berair ya. Jadi seharusnya sih nggak masalah banget, karena emang tahun kemarin aku nggak pakai bungkusan kayak gini teman-teman. Jadi aku cuman bulet-buletin, terus aku kasih gula pasir, dia tuh bakalan keras sendiri gitu. Tapi karena ini tuh aku pengen buat versi yang beda, jadi aku bungkusin satu persatu. Kalau teman-teman mau versi yang nggak ribet tanpa dibungkus-bungkus, kalian bisa langsung aja tonton video aku yang di pojok kanan sini atau di deskripsi ya. Nanti aku bakalan kasih linknya di sana tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh permennya keras teman-teman, tapi kalau digigit masih bisa ya. Jadi ini tuh permennya keras, tapi kalau digigit dia chewy, bukan kayak permen-permen yang dijual di luaran sana. Tuh kayak gini aja. Ini ngambilnya juga gampang. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena tadi itu kita nggak pakai perisa sama sekali, cuman pewarna sama acid, jadi ini tuh asem manisnya tuh kayak bukan buah-buahan gitu loh, tapi tetap asem enak seger gitu. Buat kalian yang penasaran langsung aja cobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.